ya tetap yang menentukan adalah organisasi. Gitu, perkara nanti dia sebelumnya adalah konsultasi dengan siapa itu hal lain kan. Ya hampir sama dengan putusan lah, putusan hakim juga kan tidak ujuk-ujuk jadi itu putusan hakim, ada ya ada keterangan ahli dan seterusnya. Bisa saja keterangan ahli itu di state, oh iya bener nih, keterangan ahlinya menyatakan ini, makanya masuk dalam pertimbangan. Kalau putusannya, ya tetap putusannya itu putusan hakim. Tapi kan berdasarkan hasil yang tadi itu adalah hasil perjalanan persidangan. Iya, makanya saya bilang tadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian dirumuskan dalam putusan. Nah ini juga sama. Kalau perkara rembuk nasional itu kemudian mau dipakai sebagai landasan, oke. Katakanlah saran dari menteri atau saran dari dirjen itu sendiri yang kemudian akan dijadikan landasan, oke. Tapi tetap putusannya ada di organisasi. Pembina itu harusnya membaca ADART dulu. Oh, ya harusnya begitu. Sehingga tidak keluar dulu. Betul, makanya saya bilang apa yang disampaikan oleh Pak Desmond ya kalau nggak salah, Desmond Mahesa ya nggak salah namanya. Itu sudah benar. Saudara punya kewenangan apa dalam konteks itu ya organisasi gitu ya. Itu beda kalau kemudian disebutkan kalau Pak Menteri, Pak Dirjen kan mengatakan pasal 67 kalau nggak salah ya dia sebutin. Dan 82. Ya, 87, kalau 82 kan jelas itu untuk organisasi kan. Ya. Kalau pasal 67 kan pembentukan majelis pengawas notaris kan. Ya, pengawas. Pengawas notaris bukan pengawas organisasi notaris gitu loh. Pengawas boleh. Nah, kan dari situ akhirnya melibatkan pihak yang ketiga nih. Karena ini nggak pernah kunjung kelar, datang ke MPR, ke Bamsud, kemudian ke DPD Pak Nyala, minta pendapat maksudnya kan. Tidak kunjung juga menemukan titik temu, karena itu tadi Pak Yasona bilang betul, dua-duanya kelas kepala. Kalau hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang lain, dua-duanya ingin tetap berjalan. Yang itu tetap mau KMP, yang tetap mau kongres dan sebagainya. Nah, akhirnya melibatkan pihak kedua, pihak ketiga, jadi internal. Internal ketiga itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tegak gugatan. Tanggapan kamu dengan adanya permasalahan ini sehingga melibatkan PT UN kemana? Salah nggak? Ya, pertama gini, kalau dalam konteks menggugat itu hak. Kalau ada orang yang merasa dirugikan dengan suatu perbuatan hukum atau suatu peristiwa hukum atau apapun namanya gitu ya, dirugikan, itu ya berhak untuk menggugat. Kalau kemudian merasa dia dipidana, ancam pidana dan seterusnya, ya dia bisa membela diri dong. Nah, tetapi kemudian dalam beberapa hal gitu ya, apakah itu merupakan ciri bangsa kita gitu? Saya coba ilustrasikan dengan beberapa kasus di luar negeri lah ya. Pada suatu saat gitu ya, ada pesawat Japan Airlines, ya jatuh, nah meninggal gitu ya. Apa yang terjadi dengan keluarga di sana? Keluarga penumpang, ya Japan Airlines-nya tentu kemudian istilahnya itu bersimpati dan kemudian memohon maaf, dia mundur direksinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban, karena kan kecelakaan ya. Ya, tanggung jawab mundur ya dengan bungkuk segala macam, ya biasa lah itu gaya Jepang kan. Nah, bandingkan dengan gaya Amerika, ya ada peristiwa yang hampir sama gitu ya, jatuh pesawat, ya airline-nya atau maskapainya tetap minta maaf gitu ya dengan pongah gitu kan. Ini kesalahan dan seterusnya gitu ya. Tapi tidak ada hal-hal lain selain dia ya sudah kata keluarga korbannya kita gugat aja. Jepang enggak, dengan minta maaf karena itu adalah merupakan ini ya tidak akan lanjut berikutnya karena memang itu adalah merupakan takdir yang dari yang di atas kan gitu ya. Nah, Indonesia Indonesia itu merujuk ke gaya Amerika. Dikit-dikit gugat, dikit-dikit lapor, dikit-dikit dan seterusnya. Nah, pertanyaan lanjutannya atau katakanlah pernyataan lanjutannya, apakah kemudian kita mau gaya mana? Gaya apakah gaya damai, apakah gaya gugat-menggugat, gaya lapor-melapor? Apakah merupakan ciri bangsa Indonesia atau tidak gitu?
kita udah sering banget, kita sering bincang, Kang UN sering saya ajak bincang santai, dan beberapa narasumber lain juga sering Bros TV ajak bincang santai. Kan pendapatnya kan lain-lain. Berbeda, dan halnya kan untuk organisasi dan anggota terkadang tidak digubris. Ya, mungkin harus berbagai cara ya. Artinya gini, kalau misalkan ada jalan lain selain gugat menggugat, selain lapor melapor, kenapa enggak? Toh tujuannya kan sama, memajukan katanya ya, memajukan organisasi agar untuk kepentingan anggota dan seterusnya gitu ya. Kalau tujuannya mulia seperti itu, kenapa kemudian cara-caranya itu nggak bisa disamakan gitu loh? Persepsinya. Karena kan logikanya di Pak Menteri juga mengatakan mereka keras kepala, berarti kan harus si keras kepalanya itu harus diturunkan dulu dong tensinya. Di DPR juga sama, ya Pak Menteri Pak Dirjen ya kalau tidak salah yang ngomongnya kan, wah ini gara-gara ada cuannya gitu. Itu kan membuat kita jadi, waduh, coba kalau nggak ada cuannya, apakah ada yang mau jadi ketua? Nah itu kan sesuatu sesuatu yang menurut itu adalah sarkas, tapi buat kita jadi prihatin gitu loh. Oh berarti jangan-jangan apa yang disampaikan Pak Dirjen itu benar gitu, hanya maaf cari uang doang gitu loh. Di organisasi. Sebelum jauh ke sana, kita balik ke PT UN. PT UN ini kan terjadi ketika surat ketiga muncul, surat keempat Kumham muncul. Pertama 29 Desember, kemudian Februari, masuk lagi bulan Maret 2 surat. Nah itu karena ada intervensi ya, karena kita pemerintah terlalu masuk ke dalam sampai menentukan ABCD, sehingga wajar nggak kalau itu di PT UN kan? Iya, kembali lagi Kang, sebetulnya kan Pak Desmond juga mengatakan, Anda apa ininya urgensinya, apa hak saudara untuk kemudian menentukan terkait dengan itu ya, surat-surat itu kan, karena isinya bukan dalam konteks pembinaan ansih gitu loh. Isinya di luar konteks kewenangan dia. Itu kan Pak Desmond kalau nggak salah ngomong begitu di rapat dengan pendapat kemarin. Iya, betul. Kan sudah sangat jelas. Makanya kalau kemudian katakanlah gitu ya, ada gugatan ya oke lah. Tapi ya saya bilang, saya sih lebih seneng kalau kemudian damai saja. Kalau ada gugatan itu seakan-akan ada masalah kan gitu ya. Itu tadi, apakah itu merupakan ciri bangsa kita? Nah itu agak-agak ini ya. Tapi itu penguji surat itu boleh dong? Boleh, iya, apapun boleh. Yang bisa bilang tadi, itu adalah hak anggota ya? Hak masyarakat secara umum kan. Artinya kalau misalkan terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain kepada kita, itu kan jalurnya ke perdata kan gitu ya. Kalau kemudian kita dirugikan atau katakanlah kita dikenakan atau katakanlah ada tindak pidana dari pihak lain kepada kita, berarti kan kita laporkan ke kepolisian, itu mah hak kita gitu loh. Makanya penyelesaiannya pun kan bisa berbagai macam kan. Dalam konteks pengadilan pun kan ada mediasi gitu ya sebelum lanjut ke perkara berikutnya kan. SMA 1 ya? Kan itu oke, nggak ada masalah. Cuman itu tadi, alangkah baiknya kalau organisasi itu kemudian dibentuk dengan kondisi yang aman dan damai gitu loh. Kalau ada riak-riak itu biasa, masalah biasa, jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit polisi dan seterusnya, itu yang ngapain sih gitu kan? Iya, betul sih. Jadi jangan terlalu melibatkan pihak luar lah ya, gitu maksudnya. Ya iya. Ya iya, kenapa sih kan di sini juga di notariat di dunia notaris juga yang pinter-pinter, yang orang hukum semua, gelar doktornya banyak, bererot banget kan? Kenapa kemudian harus iya